Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas RC Statistika Sains Data ingin menjelaskan dari hasil praktikum pada modul metode berbasis pohon. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Khadisatur Rohma dengan NIM 120450019, 2 Yunika Priscilla Sitorus Pane dengan NIM 121450071, 3 Khairul Anam dengan NIM 122450039, 4 Irfan Alfarzi dengan NIM 122450093, dan yang terakhir Syalaisya Andini Putriansyah dengan NIM 122450111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai decision tree. Kita mengimport library-nya terlebih dahulu. Adapun library yang digunakan yaitu berupa library PSLR, RINR, PPLR, string I, string R, data paket, dan API. Setelah selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya. Itu pertama pada bari 1 yaitu tentang data, di mana data kaset ini digunakan adalah dataset yang digunakan, yang dimana lambang dari ini merupakan untuk menulis kode secara berurutan tanpa perlu menyimpan hasilnya di antara langkah-langkah. Dan baris kedua itu mutate, merupakan fungsi menambahkan atau mengubah variabel dalam dataset. Selanjutnya hide, untuk nama kolom yang akan ditambahkan ke dataset. Tentunya ada pun faktor yang merupakan fungsi yang memeriksa kondisi tertentu. Adapun angka 8 sampai 10 merupakan untuk mengevaluasi apakah di dalam kolom dan kolom sel lebih besar dari 8 atau tidak. Jika kondisi terpenuhi, maka akan menggunakan if else. Jika tidak, akan memberikan 0. Selanjutnya, pada names data, di mana kita mengubah semua nama kolom dalam dataset menjadi huruf kecil menggunakan fungsi str to lower dari paket string up. Di mana selanjutnya itu ada names data, merupakan untuk cara untuk mendapatkan dan mengatur nama-nama kolom dalam dataset data. Selanjutnya, ada garis tree, yaitu di mana merupakan fungsi dari paket tree yang digunakan untuk membuat model pohon kependudukan. Selanjutnya ada Hightstock, yang merupakan formula yang digunakan untuk menentukan variabel target dan variabel prediktor yang digunakan dalam pembuatan pohon keputusan. Selanjutnya ada pun class data, yang merupakan operator untuk mengeluarkan variabel sales dari variabel prediktor yang dipilih. Adapun data digunakan untuk dataset yang mengambil atau membangun model. Adapun selanjutnya yaitu summary tree, yang merupakan digunakan untuk memberikan ringkasan atau gambaran umum tentang model pohon keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Di mana summary tree ini digunakan untuk mendapatkan ringkasan model. Tree yaitu objek model pohon keputusan yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan fungsi tree. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan data uji dan data latih. Di sini kita menggunakan fungsi setset yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak yang nantinya akan menghasilkan hasil yang konsisten setiap kali fungsi random dijalankan. Fungsi random seperti sampel n. Kemudian di sini ada train ini merupakan data latih. Kita definisikan menggunakan fungsi sampel n. Fungsi sampel n ini akan mengambil bilangan acak dari dataset data sebanyak 200. Kemudian di sini data uji didefinisikan menggunakan fungsi setDef. Fungsi setDef ini mengambil sampel selain yang telah dipilih atau selain dari data latih. Kemudian di sini ada objective tree, didefinisikan menggunakan fungsi tree atau fungsi membuat model tree di mana dia akan merekursif data dari variabel responnya itu height, terus variabel prediktornya itu seluruh variabel yang ada di dalam data kecuali variabel sales di sini min sales dari data latih. Kemudian untuk membuat prediksi kita buat dulu objek bernama test prediction. Kita menggunakan fungsi predict untuk memprediksi model tree berdasarkan dari data uji. Kemudian untuk menampilkan matrix confusion matrixnya kita menggunakan sini fungsi table. Di dalamnya itu berisi objek test prediction dan data uji diambil variabel height-nya.
Nah, didapatkan matriks confusion matriksnya sebagai berikut, di mana di sini merupakan nilai true negatif, di sini ada true positif, di sini ada false negatif, sini false positif. Untuk menghitung nilai akurasinya, kita dapat menambahkan nilai true negatif dan true positif, kemudian dibagi dengan total keseluruhan data uji. Oke, di sini didapatkan nilai sebesar 0,77 atau 77%, sehingga nilai akurasinya itu, nilai akurasi model tree itu adalah 77%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma planning. Yang dimana di sini kita akan menggunakan fungsi TP-tree yang untuk melakukan cross validation terhadap model keputusan. Dan apa kita lihat pada kode berikut, pada list pertama yaitu state tree. Di mana ini untuk mengatur state penghasil angka acak. Di mana untuk memastikan bahwa hasil dari kontribusi acak dalam analisis ini yang akan konsisten setiap kali kode dieksekusi. Selanjutnya pada TP-tree ini, baris kedua, ini yaitu digunakan untuk melakukan cross validation terhadap model keputusan. Tentunya ada Van Brunswick class, ini yaitu digunakan untuk menentukan fungsi dalam proses memangkasan pohon. Yang mana fungsinya akan memangkat pohon dengan kriteria pada kesalahan klasifikasi. Selanjutnya pada baris ketiga itu TP-tree, yang ini yaitu adalah objek hasil dari proses validation. Baiklah, ini dapat kita lihat pada outputnya ada berupa type, ya, K, metode, TTR, yang hasilnya berupa angka. Baiklah, pada baris selanjutnya ada prune class, yaitu di sini kita menggunakan pemangkasan pada pohon keputusan yang menggunakan fungsi prune class, yang kemudian menggunakan model yang dipangkas untuk membuat prediksi pada data uji. Dimana kita lihat pada titri base 21 yang menunjukkan bahwa model pohon yang akan dipangkas menggunakan kriteria minimasi kesalahan yang dipilih, yang dimana pada model titik pemangkasan ke-21 dalam proses consolidation. Selanjutnya pada baris kedua, test prediction, dimana sini menjelaskan tentang pemangkasan model yang dipangkas yang digunakan untuk membuat prediksi pada data uji. Argumen type class yaitu menunjukkan bahwa kita ingin memprediksi kelas target dari data uji. Kemudian baris ketiga yaitu table test prediction test height, dimana sini kita membuat tabel kontingensi yang untuk membandingkan prediksi yang dihasilkan dengan nilai sebenarnya dari variabel target pada data uji, yang dimana membantu dalam mengevaluasi kinerja model dengan melihat berapa banyak prediksi yang benar dan berapa banyak yang salah untuk setiap kelas. Lalu kita lihat pada outputnya, yaitu berupa test prediction yang berupa angka. Selanjutnya yaitu ada angka 94,60/200, dimana pada kode ini kita menghitung persentase dari jumlah yang benar diprediksi oleh model dari total jumlah sampel. Angka 94,60 ini merupakan penjumlahan dari dua angka yang masing-masing mewakili jumlah prediksi yang benar dari model. Angka 94 mewakili jumlah prediksi yang benar untuk satu kelas, sedangkan angka 60 mewakili jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelas lainnya. Untuk per 200 ini merupakan operasi pembagian dengan 200 sebagai pembagi yang mewakili total jumlah sampel dalam konteks lainnya. Yang dimana hasil dari perhitungan ini adalah persentase dari jumlah prediksi yang benar terhadap model dari total jumlah yang kita gunakan pada sampel. Yang mana memberikan tentang akurasi keseluruhan dari model terhadap data yang digunakan untuk pengujian. Yang mana kita lihat pada outputnya berupa angka 0,77. Nah, kemudian selanjutnya itu fitting regression tree. Itu kita di sini menggunakan data Bastard dari library Mesh untuk yang kita gunakan kali ini. Nah, di sini kita akan mengambil data Bastard dengan sertakan paket Mesh untuk memuat variabelnya. Kemudian di sini kita akan menggunakan set.seed dalam kurung 1 untuk mengatur seed dalam pembangkitan bilangan acak. Nah, kemudian kita akan membuat sampel acak sebesar 50% dari dataset Bastard dan menyimpannya dalam variabel train
dan kita di sini gunakan fungsi sample var untuk membuat sampel acak fraksional dari dataset. Nah, di sini 5 ini yaitu mewakilkan 50% dari dataset. Nah, kemudian kita akan membuat dataset uji dengan mengambil data yang tidak termasuk dalam dataset pelatih, yaitu data train. Kemudian kita gunakan fungsi setdiff untuk mengambil perbedaan antara dua himpunan data, yaitu Boston dan train. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi tree fungsi tree untuk membuat model pohon keputusan. Nah, kemudian model ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel respon MACV atau nilai medium berdasarkan variabel prediktor lain yang terdapat dalam data latih. Nah, kemudian di sini digunakan simbol ini, simbol S miring ini, untuk menunjukkan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Nah, kemudian tanda titik ini digunakan untuk menunjukkan bahwa semua variabel prediktor dalam database digunakan untuk membangun model. Nah, kemudian kita mencetak ringkasan dari pohon keputusan yang telah dibuat, yaitu train tree, dengan menggunakan summary. Nah, kemudian akan menghasilkan seperti pada output di bawah dengan keterangan judul awal yaitu regression tree. Kemudian ada deskripsi dari model pohon keputusan yang telah kita buat, yaitu tree formula sama dengan nilai MACV atau nilai tengah data sama dengan train. Nah, kemudian ada variabel yang digunakan dalam konstruksi pohon keputusan, yaitu variabel actual used in tree construction. Di sini ada RM, Lstat, CRIM, dan H. Kemudian ada number of terminal node, yaitu jumlah nomor terminal dalam pohon keputusan yang menunjukkan jumlah grup atau subpopulasi. Nah, kemudian yaitu sebesar 7. Kemudian ada residual mean deviance, yaitu 10,38 sama dengan 200.555 per 46. Nah, kemudian ada distribution of residual, ada minimum, ada kuadran pertama, ada median, mean, kuadran ketiga, dan max. Nah, kemudian kita akan membuat plot visualisasi dari model pohon keputusan yang telah dilatih. Nah, di sini digunakan plot dalam kurung train tree, kemudian ada teks dalam kurung train, pretty sama dengan 0 dengan teksnya 6,25. Nah, di sini kita akan menambahkan teks ke pohon plot pohon keputusan dengan teks untuk menambahkan teks pada plot yang sudah ada, kemudian pretty sama dengan 0, yaitu untuk mengontrol penempatan label, sedangkan checks sama dengan titik 65 untuk mengatur ukuran teks dalam hal ini, yaitu 65 derajat dari ukuran default. Nah, ini berguna untuk menunjukkan label node atau fitur. Nah, kemudian dapat kita lihat hasil plot pohon keputusan kita seperti pada gambar. Nah, dapat kita lihat pada generasi pertama ada RM, generasi pertama ada Lstat dan RM yang memiliki satu anak laki-laki RM. Nah, kemudian di sini ada Lstat, RM, kemudian ada di bawah Lstat ada RM, H, dan CRIM. Nah, seperti yang dilihat, Lstat itu lebih besar dari 14.405 adalah partisi pertama dari pohon ini. Nah, variabel mengukur persentase individu dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah di daerah terdekat. Nah, berdasarkan dari node terminal yang berasal dari stat kiri pohon, ini menunjukkan bahwa wilayah geografi sosial ekonomi yang lebih tinggi berakhir dengan harga rumah yang rata-rata yang jauh lebih besar. Perkenalkan, nama saya Yunika Priscilla Sitorus. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagian dari Fitting Regression Tree. Seperti yang kita tahu bahwa fitting itu merupakan seperti pemangkasan pada regresi tree. Di sini kita akan melakukan fitting regression terhadap data Boston, yaitu untuk memprediksi harga rumah. Di mana di sini kita dapat melihat untuk variabel yang digunakan dalam pohon regresi ini menggunakan variabel RM, LSTAT, CRIM, dan H. Untuk jumlah node terminalnya itu ada 7. Untuk residual mean deviance-nya itu ada 10,38, menunjukkan seberapa baik model
pohon tersebut untuk dimodulkan, model pohonnya tadi untuk dimodulkan. Kemudian di sini kita dapat melihat distribusi dari residualnya itu untuk rata-rata 0 dan untuk kuartil pertama yaitu min 1,7770. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual ini sudah cukup merata. Kita dapat menampilkan pohon keputusan itu menggunakan kode ini. Di sini ditampilkan pohon keputusannya yang sudah merata tadi. Kemudian dari kode ini kita dapat lihat di sini kita akan melanjutkan dengan menganalisis apakah pemangkasan pruning itu akan meningkatkan kinerja pohon regresi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pohon regresi itu menggunakan data pelatihan train. Kemudian kita akan menampilkan ringkasan pohon dan plotnya. Kemudian kita akan melakukan pemangkasan pohon dan validasi silang menggunakan CV-tree. Kemudian untuk mendapatkan gambaran perubahan dalam jumlah kesalahan errornya, CV-tree ini digunakan. Dan yang di sini kita akan memberikan plot visualisasinya apakah pemangkasan itu meningkatkan kinerja pohon regresi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini kita akan memprediksi nilai target atau harga rumah menggunakan pohon regresi yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan data uji atau tes. Di sini kita membuat plot untuk membandingkan nilai prediksi atau YH ini dengan nilai sebenarnya dari data uji, yaitu test outcomes-nya. Untuk hasilnya kita dapat lihat di sini. Nah, dari plot ini merupakan menunjukkan apakah kita sudah berhasil memprediksi harga rumah itu menggunakan regresi yang kita buat sebelumnya. Kemudian di sini kita akan melihat rata-rata atau menghitung MSE, mean square error, dari prediksi yang kita lakukan pada pohon regresi itu. Nah, nilai MSE-nya itu dapat kita lihat 35,28688 yang menunjukkan bahwa model pohon regresi ini memiliki tingkat kesalahan yang cukup rendah, di mana semakin rendah nilai MSE-nya ini, maka semakin baik model dalam prediksi data kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai metode berbasis pohon. Terima kasih.